Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada seorang spiritualis dari Barat yang cukup terkenal, bernama Eckhart Tolle. Ia menulis sebuah buku yang pada tahun 2000-an menjadi the best-selling book. Bukunya berjudul The Power of Now, Kekuatan Sekarang. Dan bukunya sangat menarik karena mengajarkan seseorang untuk senantiasa hidup saat ini. Dan ada satu pernyataan yang ia katakan dalam buku tersebut. Ia mengatakan, power over other is weakness disguised in strength. Kekuasaan atas orang lain sesungguhnya merupakan kelemahan yang menyamar sebagai kekuatan. Menarik sekali. Apa yang disampaikan oleh Eckhart Tolle di sini memiliki makna yang dalam dan tentunya memiliki kebenaran di dalamnya. Mengapa ketika seseorang berupaya untuk menguasai orang lain, berupaya untuk lebih unggul dari yang lain, untuk menang atas orang lain, itu dikatakan sebagai kelemahan? Walaupun seakan-akan itu merupakan kekuatan. Saya unggul dari yang lain, seperti kekuatan. Tetapi sesungguhnya itu adalah kelemahan. Mengapa dikatakan sebagai kelemahan? Karena sesungguhnya pada saat seseorang berupaya untuk menguasai yang lain, untuk lebih unggul dari yang lain, untuk menang atas orang lain, di situ ada ketakutan. Ada ketakutan kalau nanti kalah, kalau nanti lebih rendah, maka takut direndahkan. Takut dianggap tidak mampu. Yang pada akhirnya adalah takut menderita. Ketakutan demikian yang di dalamnya tentu ada kecemasan, kegelisahan, ada kebencian, adalah kelemahan. Maka alih-alih seseorang berusaha untuk menguasai yang lain, yang itu muncul dari sebuah kelemahan, maka dikatakan bahwa seseorang hendaknya mencari kekuatan dari dalam diri. Ketika seseorang mampu bersabar, mampu untuk bertahan terhadap batinnya sendiri, tidak memunculkan amarah, tidak memunculkan kebencian, disitulah sesungguhnya kekuatan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenarnya. Dan itu adalah inner strength, kekuatan dari dalam. Nah, apa yang disampaikan oleh Eckhart Tolle juga senada seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sang Buddha 2500 tahun yang lalu pernah mengatakan, daripada seseorang mengalahkan 1000 musuh di dalam setiap pertarungan, dalam 1000 pertarungan, lebih baik seseorang mengalahkan diri sendiri. Bayangkan, daripada mengalahkan 1000 musuh di setiap pertarungan, dalam 1000 pertarungan, artinya mengalahkan berapa orang? 1000 kali 1000, 1 juta orang. Lebih baik mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan ribuan orang, itu bukanlah sebagai pahlawan sejati. Pahlawan sejati adalah ketika seseorang mampu mengalahkan diri sendiri. Mengapa bisa demikian? Seperti yang tadi disampaikan, karena sesungguhnya seseorang berupaya mengalahkan orang lain, itu sebuah kelemahan. Itu muncul dari sebuah kebencian, muncul dari ketakutan, muncul dari keserakahan. Seseorang benci dirinya direndahkan, benci dirinya dianggap tidak mampu, benci dirinya nanti menderita.
dan juga serakah untuk mendapatkan kenikmatan, serakah untuk dianggap sebagai lebih unggul, maka seseorang berusaha menguasai yang lain. Dan itu adalah kelemahan. Dan kekuatan yang sebenarnya adalah ketika seseorang justru mengalahkan diri sendiri, mengalahkan batinnya sendiri, mengalahkan pikiran-pikiran negatif, kebencian, keserakahan, ketidaktahuan, dan mengalahkan segala bentuk kotoran yang mencengkram batinnya sendiri. Dan itulah yang disebut sebagai kemenangan sejati. Barangkali seseorang bisa mengalahkan orang lain, jutaan, puluhan juta orang lain. Apalagi dengan zaman sekarang, seseorang misalnya mempunyai kuasa untuk mengaktifkan bom nuklir misalnya, atau menggunakan senjata biologi, bisa saja seseorang bisa membunuh orang lain. Tidak hanya 1 juta, puluhan juta, ratusan juta, bisa demikian. Tetapi itu semua bisa dilakukan atas apa? Atas kebencian. Atas dasar kebencian, keserakahan, ketidaktahuan, sehingga seseorang mencelakai, seseorang membunuh yang lain. Seseorang berusaha menguasai yang lain. Atas dasar kotoran batin, dan kotoran batin adalah kelemahan. Tetapi kalau seseorang mampu untuk mengalahkan hatinya sendiri, keserakahan, kebencian, kemudian memunculkan kesabaran, memunculkan pikiran cinta kasih, itulah kemenangan yang sejati. Oleh karena itu, pernah suatu kali Sang Buddha didatangi oleh seseorang. Orang ini datang pada Sang Buddha dengan kemarahan, karena beberapa saudaranya ternyata datang kepada Sang Buddha dan menjadi siswa Sang Buddha. Wah, dia marah, tidak suka dengan Sang Buddha. Datang pada Sang Buddha dengan kemarahan dan mengucapkan kata-kata yang kasar. Apa respon Sang Buddha? Sang Buddha diam. Nah, ketika orang ini sudah selesai bicara dengan berbagai macam kata-kata yang kasar, baru kemudian Sang Buddha mengucapkan dalam sebuah syair. Beliau mengatakan, Jayang wek manyati balo wacaya baru sang banang. Jayan cewa saat tang hoti yati tika wijanato. Orang bodoh berpikir, saya menang. Dengan kata-kata kasar yang saya ucapkan, saya menang. Tetapi orang bijaksana, orang yang mengetahui wijanato, sesungguhnya dialah yang menang. Karena dia memiliki kesabaran, titika. Karena dia sabar, dia mampu bertahan, mampu menanggung dengan kata-kata kasar yang ditujukan kepada dia, itulah kemenangan. Bukan ketika orang berbicara kasar, kemudian orang lain yang mendengarkan, kemudian diam, wah dia merasa dirinya menang. Wah orang lain tidak bisa bicara, saya menang. Tidak. Justru orang bijaksana menjadi pemenang yang sebenarnya karena dia mampu bersabar, mampu bertahan, mampu untuk tidak memunculkan amarah, tidak memunculkan kebencian, walaupun ada kata-kata kasar yang datang kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, berupaya menguasai orang lain, berupaya menang atas orang lain, sesungguhnya adalah kelemahan. Karena di situ muncul dari sebuah ketakutan, muncul dari pikiran yang sebenarnya membuat dirinya sendiri menderita. Kekuatan yang sebenarnya, kemenangan yang sebenarnya adalah ketika seseorang mampu mengalahkan batinnya sendiri. Ketika seseorang mampu bersabar, mampu bertahan untuk tidak memunculkan amarah ataupun kebencian di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan yang datang kepadanya. Orang demikian
adalah pemenang sejati. Orang demikian memiliki kekuatan yang sebenarnya yang muncul dari dalam. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, alih-alih kita berusaha untuk menang atas orang lain, lebih baik kita menang terhadap diri kita sendiri dengan kita tetap bersabar, tetap bertahan, dengan kita tidak memunculkan amarah, kebencian, tidak memunculkan keserakahan. Itulah yang harus kita latih dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang pemenang yang sebenarnya. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan inspirasi, motivasi bagi kita semua. Semoga kita semua berbahagia. Sabi sata bawantu sekitata. Semoga semua makhluk berbahagia.